Jadi ada yang tanya kemarin, Ustadz, kenapa kok orang yang tidak baiat itu kok bisa mati jahiliyah? Kenapa kok di dalam hadis itu diterangkan bahwa man mata walaysa fi unuki bai'atun mata mitatan jahiliyah? Masa gara-gara tidak baiat kemudian kalau sudah jahiliyah kan neraka pasti. Ya. Masa orang jahil ke surga? Ya enggak lah. Orang ke surga itu orang beriman. Orang jahiliyah itu di neraka. Di neraka. Kok bisa orang gara-gara tidak baiat itu kok bisa masuk neraka? Sebenarnya bukan gara-gara tidak baiatnya sebenarnya. Orang masuk neraka itu. Tapi akibat dari dia tidak baiat itu. Orang baiat itu kan orang yang siap. Siap tunduk. Siap tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Rasul. Siap tunduk patuh kepada pemimpin Islam. Itu orang yang baiat. Jadi orang yang setelah berbaiat itu maka dituntut untuk melaksanakan baiat. Jadi bukan baiatnya yang membuat dia masuk surga. Bukan. Tapi tuntutan baiatnya. Masa orang gara-gara baiat masuk surga? Ya enggak lah. Gara-gara melaksanakan ikrar baiat itu. Dia berjanji untuk taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Taat kepada pemimpin Islam. Karena dia taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin Islam itu, maka dia masuk surga. Bukan karena baiat. Ya, baiklah. Apa karena baiat, apa karena taat? Masuk surga? Karena taat. Karena taat. Nah, terus orang yang tak baiat, kok bisa masuk neraka? Karena tidak taat. Karena dia tidak mau, untuk ngomong aja tidak mau. Bagaimana bisa taat? Dia taat lagi kepada Allah dan Rasul. Tapi menolak pemimpin Islam. Dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Rasul. Tapi dia menolak pemimpin Islam. Artinya apa? Dia mentaati sebagian perintah dan menolak sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u may yaf'alu zalika minkum illa khizyum. Terhina di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asaddil azab. Diazab di akhirat. Jadi bukan cuma di dunia dia terhina, tapi di akhirat dia mendapatkan azab yang pedih. Karena dia melaksanakan sebagian kitab, menolak sebagian yang lain. Dalam surah apa itu ya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Wa kadzalika najzil mujrim. Bahwa orang-orang yang mereka ingkar, mereka menolak ayat, ingkar kepada ayat-ayat Allah. Jadi bukan menolak semua, menolak satu ayat itu sudah cukup. Maka Khalifah Ali pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang menolak satu ayat dalam Al-Quran, sama dengan menolak semua. Ini dia ingkar ayat. Dia tolak pemimpin Islam. Allah suruh dia taat kepada Allah, Rasul, pemimpin Islam. Dia tidak mau. Dia maunya taat sama Allah dan Rasul. Dia nggak paham bahwa yang menyuruh dia taat kepada khalifah itu Allah. Persis iblis itu. Iblis itu dulu namanya Azazil. Sangat taat dia kepada Allah. Tapi ketika dia diperintah untuk sujud kepada khalifah, karena kesombongan dia merasa dia lebih senior. Ya, dia merasa dia lebih senior. Sehingga dia tidak mau sujud kepada Khalifah Adam. Ya, mana Allah tanya lagi. Apa sih? Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa sih yang menyebabkan engkau wahai iblis ya menolak untuk sujud
kepada Khalifah Adam ketika aku memerintahkanmu. Apa kata dia? Saya ini kan lebih baik daripada dia. Saya engkau ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Allah mengancam. Ya. Qala khruj minha madhuman madhura. La man tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah usir dia. Keluarlah engkau dari surgaku dalam keadaan terhina dan terusir. Kemudian Allah bilang, barang siapa yang mengikuti kamu wahai iblis. Sifatmu itu loh. Mengikuti iblis itu menolak taat sujud kepada khalifah. Nah sekarang Allah perintahkan taat kepada khalifah. Tidak mau. Hakikatnya menolak perintah Allah. Sama dengan iblis. Iblis itu diperintah dia oleh Allah untuk sujud kepada khalifah. Sujud kepada khalifah Adam. Dia nggak mau dia sujud kepada khalifah Adam. Artinya apa? Artinya dia menolak Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan dia. Nah, sekarang apa bedanya coba? Iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada khalifah Adam, dia tidak mau. Sekarang manusia disuruh dia untuk taat kepada khalifah, dia tidak mau. Sama-sama tidak mau taat. Satunya tidak mau taat untuk sujud kepada khalifah Adam. Kalian, ya manusia sekarang tidak mau dia taat kepada khalifah. Dia tidak paham bahwa yang memerintahkan iblis sujud kepada khalifah itu Allah. Yang memerintahkan manusia untuk taat kepada khalifah itu Allah. Ini masalahnya di sini. Maka itulah sebabnya kenapa diazab itu. Ya jadi, ya itu sebabnya itu. Jadi karena ketika dia tidak mau taat kepada khalifah, maka sebenarnya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan dia diazab. Ya, baik. Alhamdulillah. Demikian, ya.